kepala. Sama keras kepalanya seperti wanita itu yang menolak ajakan Kaisar Penglai. Alhasil itu menjadi jurang kehancuran sendiri. Kata Gucang, dia mencibir, lalu langsung melayangkan serangan ke arah Qinchen. Qinchen mengerutkan kening. Apa maksud kata-kata orang ini? Apakah Chen Sisi dalam bahaya? Kata Qinchen, dia sama sekali tidak takut dengan ahli martial sovereign tahap akhir seperti Gucang ini. Qinchen sebelumnya juga telah membunuh ahli martial sovereign tahap akhir, Penatua Ying. Jelas kekuatan Gucang ini kurang lebih tidak jauh seperti Penatua Ying. Selanjutnya melihat serangan Gucang, Qinchen mengeluarkan pedang karat dan memblokir serangannya. Setelah itu keduanya beradu pukulan di langit. Boom, boom, boom. Dengan pedang karat, Qinchen memblokir serangan-serangan Gucang. Apa anak itu mampu mengimbangi ahli martial sovereign tahap akhir Gucang? Apakah ini lelucon? Kata orang-orang yang menonton. Mereka terkejut karena bagi mereka antara martial sovereign tahap awal dan martial sovereign tahap akhir celahnya sangat jauh. Di sisi lain, Gucang juga terkejut walaupun dia unggul di penguasaan kekuatan ruang, akan tetapi kekuatan pedang Dao Qinchen sangat menakutkan. Apalagi pedang di tangan Qinchen. Tebasan pedang lawan sangat tajam dan kuat, membuatnya merasakan bahaya. Pedang itu pasti pedang tingkat artefak kaisar. Saya harus mendapatkannya. Nah, sepertinya kamu menelan semacam pil peningkat kekuatan, iya kan? Kata Gucang. Dia tidak percaya seorang ahli martial sovereign tahap awal bisa menandinginya. Terserah kamu mau berpikir apa. Tapi karena saya sedang terburu-buru, maka selamat tinggal. Kata Qinchen. Dia berbalik ingin pergi. Karena buah roh warna-warni sebelumnya itu harus sesegera mungkin diserap agar tidak kehilangan efeknya. Mau lari, bisakah semudah itu? Kata Gucang. Dia langsung melesat menghalangi Qinchen lalu melayangkan serangan tinju. Qinchen mengaktifkan tubuh suci abadi dan menahan tinju Gucang. Selanjutnya mereka berdua bertukar pukulan lagi. Semua orang kembali terkejut karena kekuatan Qinchen benar-benar sangat kuat. Mereka hanya melihat dua cahaya beradu pukulan di langit. Setiap bertabrakan menimbulkan suara yang menggelegar. Saat ini Qinchen terus bertarung dengan Gucang. Qinchen sendiri sedikit khawatir, walaupun sebelumnya dia juga telah membunuh ahli martial sovereign tahap akhir Penatua Ying. Tapi itu juga berkat bantuan skeleton cabang Xiaoyi dan Xiaohuo. Namun sekarang dia bertarung sendiri. Bisakah Qinchen mengalahkan Gucang dengan seorang diri? Qinchen melakukan yang terbaik dan terus bertarung dengan sungguh-sungguh. Di sisi lain, Gucang juga bertarung dengan sungguh-sungguh. Namun Gucang terkejut karena setiap serangan yang ia lepaskan tidak bisa melukai Qinchen. Pertahanan anak ini sangat kuat. Saya baru pertama kali mendapat lawan sekuat ini di kelas martial sovereign tahap awal. Kata Gucang. Seranganmu memang kuat, tapi untuk melukaiku itu masih jauh. Kata Qinchen. Dengan tubuh suci abadi ditambah tubuh luar angkasa, sangat sulit bagi Gucang untuk bisa melukainya. Saat ini Gucang sangat marah setelah bertarung begitu lama. Dia sebagai ahli martial sovereign tahap akhir benar-benar tidak bisa menjatuhkan Qinchen. Akhirnya Gucang meraung dan mengeluarkan bloodline-nya. Wah, itu bloodline martial sovereign Gucang. Dirumorkan bahwa bloodline-nya adalah bloodline legendaris kosmos kuno. Dikabarkan juga bahwa bloodline ini dapat menghentikan ruang dan waktu. Ini adalah salah satu bloodline tertinggi. Akhirnya aku akan melihatnya hari ini. Terdengar percakapan pribadi di antara kerumunan. Mereka melihat pertarungan dengan antusias. Saat ini Qinchen heran karena dia menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa digerakkan sedikit pun. Bisakah garis keturunan ini menghentikan ruang dan waktu? Qinchen terkejut, dia baru pertama kali melihat bloodline yang mampu menghentikan ruang dan waktu. Kekuatan ruang dan waktu adalah kekuatan tertinggi di dunia bela diri. Bahkan ahli martial emperor tidak akan bisa menyentuhnya. Akan tetapi sekarang ahli martial sovereign dengan bloodline-nya mungkinkah benar-benar bisa membekukan ruang dan waktu? Tidak. Tapi mengapa Lu Yuanhao dan lainnya di bawah masih bisa bergerak? Dan terlebih pikiran saya juga masih bisa berjalan.
Ini sepertinya bukan kekuatan ruang dan waktu. Segera kekuatan jiwa Qingchen menyapu dan mendapati ada sebuah kekuatan misterius di atasnya. Itu semacam kekuatan luar angkasa yang dipadatkan. Benar, sepertinya kekuatan inilah yang membuatku tidak bisa bergerak, kata Qingchen. Saat ini Guchang melompat, jarinya menunjuk ke arah Qingchen. Sebuah cahaya keemasan yang tajam keluar dari jarinya dan menusuk ke dalam kepala Qingchen. "Berhenti!" teriak Yu Qiansu. Dia langsung menebas ke arah Guchang. Tebasan pedang es menyapu ke arahnya. Yu Qiansu dari tadi selalu melihat situasi. Di saat situasinya kritis, dia langsung mengambil tindakan. Segera serangan Guchang yang ditunjukkan kepada Qingchen langsung dilesatkan ke arah Yu Qiansu untuk memblokirnya. "Pergi, jangan pikir karena kamu berasal dari istana penegak hukum, kamu bisa ikut campur," kata Guchang. Di bawah serangan Guchang, Yu Qiansu dipukul mundur. Namun karena tembakan Yu Qiansu, Qingchen juga lolos dari kekuatan yang membekukannya. Akan tetapi cahaya emas itu menusuk ke kepalanya, membuat Qingchen terhempas dan menyemburkan seteguk darah. "Qingchen," kata Yu Qiansu, dia khawatir. "Berhenti, jika kamu ikut campur lagi, walaupun kamu berasal dari istana penegak hukum. Jangan pikir saya tidak berani untuk membunuhmu," kata Guchang. "Qiansu, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Terlalu banyak orang di sini. Aku akan membawanya ke tempat yang sepi. Nanti aku akan menghubungimu," kata transmisi suara Qingchen. Yu Qiansu mengangguk. Setelah mengatakan itu, Qingchen berbalik, melesat dan menghilang ke kedalaman hutan. "Mau lari? Kamu tidak akan bisa lari dariku," kata Guchang. Segera dia juga melesat ke kedalaman hutan dan mengejar Qingchen. "Semuanya, aku akan pergi lebih dulu. Aku juga akan pergi." Semua orang di sana satu persatu pergi. Ini kesempatan yang bagus untuk mereka pergi. Jika martial sovereign Guchang kembali, dia pasti akan menjarah buah roh warna-warni yang mereka miliki. Bukankah mereka hanya bisa menyerahkannya dengan patuh? Sebelum pergi, Lu Yuanhao dan Ning Setao melengkungkan tangan kepada Yu Qiansu dan berkata, "Nona, Anda harus secepatnya memberitahukan hal ini kepada ahli Papilun Pil atau ahli istana penegak hukum. Jika tidak, mungkin pahlawan Mudakin akan mati." "Terima kasih, nasihat kalian berdua. Saya akan pergi," kata Yu Qiansu. Segera dia pun melesat pergi dari sana dan menuju ke arah Qingchen pergi. Pahlawan Mudakin ini sangat berbakat, akan sangat disayangkan sekali jika dia jatuh di sini, kata Lu Yuanhao dan Ning Setao. Mereka berdua benar-benar mengagumi kehebatan yang Qingchen tampilkan sebelumnya. Di sisi lain, Zhou Jiwei dia sedikit mengerutkan kening, karena sebelumnya wajah Yu Qiansu yang tegang tiba-tiba berubah menjadi tenang, seperti tidak ada kekhawatiran sedikit pun terhadap Qingchen. "Pasti ada yang salah dengan hal ini," kata Zhou Jiwei. Kemudian dia pun melesat ke arah Yu Qiansu pergi sebelumnya. Di sisi lain, pada saat ini Qingchen telah jauh meninggalkan lembah. Setelah sampai di sebuah hutan yang dirasa sepi, Qingchen kemudian berhenti. Lalu Qingchen melemparkan bendera formasi tersembunyi di sekitar. Setelah Qingchen selesai menyembunyikan formasi, cuing, sinar cahaya dari kejauhan sampai di sana. Itu adalah Guchang. "Wah, nak, mengapa kamu tidak melarikan diri?" kata Guchang. Dia berkata dengan sedikit ragu. "Mengapa saya harus melarikan diri?" kata Qingchen. Kepanikan yang ditunjukkan Qingchen sebelumnya telah benar-benar hilang dan seringai mencibir terlihat di sudut mulutnya. "Ada apa ini? Apakah dia memiliki seorang ahli di sini?" kata Guchang. Segera kekuatan ilahinya menyebar, namun dia tidak menemukan siapapun di jarak 100 mil. Akhirnya dia menghela napas lega dan langsung mendesak bloodline-nya. Segera ruang dan waktu di sekitar Qingchen dibekukan lagi. Namun Qingchen tidak panik. Dia langsung mengeluarkan bloodline guntur. Kekuatan petir menyebar meroket keluar dari tubuh Qingchen. Bloodline guntur beradu dengan bloodline kuno Guchang. Boom! Kekuatan membekukan bloodline Guchang langsung dihancurkan dan diblokir. Mendapati ini, Guchang terkejut.
karena baru kali ini ada orang yang mampu memblokir secara langsung kekuatan Bloodline-nya. Mengapa kekuatan guntur ini sangat kuat? Apakah ini semacam tubuh guntur alami, seperti milik Kaisar Penglai? Kata Gucang. Dia terkejut. Di saat Gucang terkejut, Qin Chen menggunakan kesempatan itu dan mengeluarkan segel pembalik surga. Segel pembalik surga langsung melesat. Sebuah perisai emas muncul di tubuh Gucang. Namun di bawah harta segel pembalik surga, perisai emas itu retak dan hancur. Segel pembalik surga langsung menghantam kepala Gucang, membuat Gucang pusing dan terhempas ke belakang. Apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya? Kata Gucang. Qin Chen sangat malas sekali untuk menjawab kata-kata Gucang. Dia kembali mendesak segel pembalik surga. Harta macam apa ini? Itu setidaknya harta tingkat 8 atau lebih. Jika tidak mungkin untuk bisa menghancurkan perisai emasku, kata Gucang. Dia semakin bersemangat untuk bisa menjatuhkan Qin Chen dan mendapatkan harta-hartanya. Entah itu buah roh warna-warni, pedang itu, dan sekarang harta hitam itu. Dia sangat menginginkannya. Jika dia mendapatkannya, maka reputasi dan posisinya di Kekaisaran Xuanyuan akan semakin tinggi. Nah, apakah kamu pikir hanya menggunakan itu bisa mengalahkanku? Konyol, kata Gucang. Dia kembali melayangkan serangannya. Melihat serangan itu, Qin Chen mengeluarkan 5 pil pedang. 5 pil pedang perak langsung melesat, memblokir serangan Gucang dan menghantam tubuhnya, membuat jejak pedang di dadanya. Gucang pun meringis kesakitan. Kurang ajar. Merasakan rasa sakit itu, Gucang semakin marah. Dia lalu membuat segel. Segera sebuah cahaya darah mengambang di sekitar tubuhnya. Dan dalam sekejap, kekuatan bertempurnya meningkat beberapa kali lipat dari sebelumnya. Dia sangat marah dan ingin membunuh Qin Chen dengan teknik ini. Ini teknik pembalik jimat darah, kata Qin Chen. Tiba-tiba matanya memadat dan wajahnya sangat dingin. Teknik pembalik jimat darah adalah teknik meningkatkan kekuatan dalam sekejap. Kekuatan bertempur akan meningkat pesat, sama seperti pil peningkat kekuatan, akan tetapi bedanya efek samping yang diterima tidak seburuk pil peningkat kekuatan. Dan teknik ini diciptakan oleh Qin Chen, lalu diajarkan kepada Peng Xiaoyu. Tidak menyangka sekarang ahli martial sovereign dari Kekaisaran Xuanyuan ini akan menampilkan teknik ini. Hal ini membuat Qin Chen sangat marah. Ini adalah teknik rahasia Kekaisaran Xuanyuan saya. Nah, bersiaplah untuk mati, kata Gucang. Dia melesat menerjang ke arah Qin Chen. Melihat itu, Qin Chen menebaskan beberapa cahaya pedang, dikombinasikan dengan Bloodline Guntur. Itu tidak akan berguna. Dengan teknik rahasia ini, bukan hanya seranganku berkali-kali lipat lebih hebat, tapi juga pertahananku akan berkali-kali lipat lebih kuat, kata Gucang. Dia mengabaikan serangan Qin Chen dan terus menerjang. Namun tiba-tiba dia terkejut karena serangan Qin Chen itu langsung mengenai rune dan juga jimat darahnya. Dan teknik pembalik jimat darahnya dipatahkan. Bagaimana ini mungkin? Gucang terkejut, namun tiba-tiba serangan pedang lainnya langsung menghantam tubuhnya. Kehilangan efek dari teknik pembalik jimat darah, Gucang langsung kembali ke keadaan semula, malah semakin melemah. Di saat cahaya pedang menghantam tubuhnya, Gucang langsung terhempas dan memuntahkan darah. Bagaimana ini mungkin? Teknik pembalik jimat darah ini adalah teknik rahasia Kekaisaran Xuanyuan saya. Bagaimana bisa seorang anak kecil dari domain Papillon Pil bawah mematahkan teknik ini? Bahkan seorang ahli martial emperor di domain bela diri tidak mungkin bisa mematahkannya. Gucang benar-benar tercengang. Dia bahkan tidak mempercayai apa yang dia lihat. Qin Chen mencibir. Ini adalah teknik yang ia ciptakan. Dan sekarang teknik ini dipakai untuk menyerangnya sendiri. Bukankah ini konyol? Tentu Qin Chen dapat dengan mudah mematahkan apa yang dia sebut teknik rahasia ini. Kemudian Qin Chen mendesak segel pembalik surga lagi. Namun Gucang masih dapat memblokirnya.
walaupun Gucang sendiri terlempar ke belakang. Lalu Qin Chen mengeluarkan kuali kuno. Harta macam apa lagi ini? Seorang anak dari papilun-pil bawah bisakah memiliki banyak harta di tubuhnya? Kata Gucang. Namun sekarang tugas beratnya adalah memblokir kuali kuno yang menerjang ke arahnya. Dia buru-buru menelan sebuah pil. Serangan kuali kuno jatuh. Namun tiba-tiba dari kuali kuno muncul skeleton cabang dan langsung melilit Gucang dengan cambuknya. Apa? Mengapa ada orang yang keluar dari kuali besar ini? Siapa kamu? Teriak Gucang. Dia terkejut sekaligus marah. Jie. Siapapun saya, kamu tidak perlu tahu. Mungkin setelah ini kamu akan menjadi bagian dariku, kata skeleton cabang. Dia tertawa sambil melilit Gucang. Skeleton cabang, jangan buang-buang waktu dengannya, kata Qin Chen. Baik, Tuan. Segera riak aura energi hitam menyebar dari tubuh skeleton cabang. Merasakan aura hitam dari skeleton cabang, seluruh tubuh Gucang dingin. Buruk, kata Gucang. Tanpa peduli apapun, Gucang langsung mengaktifkan kehendak ilahi dari ahli Martial Emperor yang ditanam di tubuhnya. Namun kehendak ahli Martial Emperor akan sangat ditekan di alam ras iblis ini. Jie. Kehendak Martial Emperor yang kecil berani sombong di hadapan iblis ini, kata skeleton cabang. Dia sama sekali tidak takut karena tempat ini adalah markasnya. Jika itu di alam Yukuno mungkin dia akan sedikit takut, tapi ini di tanah iblisnya, apalagi basis kultivasinya telah meningkat. Bagaimana skeleton cabang bisa takut dengan kehendak Martial Emperor yang sepele? Segera sebuah kekuatan hitam keluar dari skeleton cabang. Kekuatan hitam ini langsung membungkus kehendak ahli Martial Emperor yang keluar dari Gucang dan langsung menelannya. Jie. Kehendak ahli Martial Emperor ini sedikit membuat iblis ini nyaman, seperti esensi Penatuaing sebelumnya, kata skeleton cabang. Dia menyeringai. Penatuaing? Apakah maksudmu Penatuaing dari Pangjiao kuno? Kata Gucang. Dia terkejut dan tiba-tiba dia sangat ketakutan. Tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Dia jelas mengerti bahwa Penatuaing telah dilahap oleh orang ini sebelumnya. Siapa sebenarnya kedua orang ini? Gucang panik. Dia kemudian membakar esensi sejati dan esensi darah secara bersamaan. Lalu melesat, ingin melarikan diri, menggunakan semua kekuatan yang masih ia miliki. Namun tiba-tiba sebuah cahaya muncul mengelilingi mereka dan Gucang tidak bisa keluar ataupun melarikan diri. Ini adalah formasi tersembunyi yang Qin Chen atur sebelumnya. Kemudian Qin Chen datang ke hadapan Gucang. Mata terlarang. Seketika Gucang pusing. Jurus segel penghancur jiwa. Segera Qin Chen membentuk segel tangan untuk merilis segel penghancur jiwa. Setelah segel penghancur jiwa terbentuk, itu langsung menusuk ke dalam pikiran Gucang. Qin Chen bermaksud untuk memperbudak Gucang. Martial Sovereign Gucang akan lebih banyak membantu daripada Luo Mengki. Namun belajar dari Luo Mengki sebelumnya, Qin Chen juga menambahkan penghalang di segel penghancur jiwa yang ditanam pada Gucang untuk menghalangi agar orang-orang berbaju hitam itu tidak dapat melihat segel penghancur jiwa yang Qin Chen tanam. Tuan, saya tidak bisa melihat segel penghancur jiwa yang ditanam di jiwa Gucang, kata skeleton cabang. Dia juga cukup terkejut. Keterampilan menanam segel jiwa Qin Chen cukup menakutkan. Sekarang, jika orang-orang dari ras iblis itu melihatnya, mereka tidak akan bisa mendeteksinya. Dengan ini, Qin Chen sukses memperbudak Gucang tanpa ada yang mengetahuinya. Tuanku, kata Gucang. Saat ini dia sudah menjadi pelayan Qin Chen. Lalu dia membungkuk dan memberi hormat kepada Qin Chen. Qin Chen tidak buru-buru bertanya. Dia kemudian memulihkan diri terlebih dahulu. Bagaimanapun di pertempuran sebelumnya, Qin Chen banyak terluka. Apalagi Gucang, dia lebih banyak terluka. Lalu mereka bersila dan memulihkan diri. Beberapa saat kemudian Qin Chen membuka matanya. Nampak dia sudah jauh lebih baik. Gucang juga sudah hampir dari 70% kekuatannya telah dipulihkan. Saat ini, sinar cahaya dari kejauhan melesat ke arah Qin Chen. Itu adalah Yu Qiansu. Di saat Yu Qiansu melihat Gucang, dia langsung menghunuskan pedangnya. Nyonya, tenanglah. Sekarang orang ini telah diperbudak oleh Tuan.
Jadi Nyonya jangan takut, kata skeleton cabang. Kincen sebagai tuan dan Yukiansu sebagai Nyonya. Jadi skeleton cabang memanggil Yukiansu dengan sebutan Nyonya. Cepat panggil Nyonya, kata skeleton cabang. Nyonya, kata Gucang. Dia berkata dengan hormat. Yukiansu benar-benar terkejut walaupun dia tahu Kincen sangat kuat. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Kincen bisa memperbudak seorang ahli martial sovereign Tapahir Gucang. Salah satu ahli teratas di Kekaisaran Xuanyuan benar-benar telah diperbudak. Bagaimana Kincen melakukannya? Yukiansu heran. Kincen, apakah kamu baik-baik saja? Kata Yukiansu. Aku baik-baik saja. Kemudian Kincen melihat Gucang dan berkata, ngomong-ngomong, apa yang kamu sebutkan sebelumnya? Apa yang terjadi kepada wanita dari sekte iblis ilusi itu? Apakah kamu sebelumnya melihat Kaisar Penglei? Ya, Tuan. Sepertinya wanita itu ada dalam bahaya. Saya tidak melihat Kaisar Penglei, tapi seharusnya mereka ada di kedalaman, kata Gucang. Wanita dari sekte iblis ilusi, apakah itu Chen Sisi? Kata Yukiansu. Ya, benar, itu dia, kata Gucang. Mendengar ini wajah Yukiansu tenggelam, jejak-jejak kecemburuan terpancar. Skeleton cabang langsung memukul kepala Gucang. Bodoh, mengapa kamu mengatakan hal seperti itu? Nyonya, tenanglah. Apakah kamu tahu, di saat Nyonya tidak ada, Tuan sangat mengkhawatirkan Nyonya. Tuan pergi ke sana kemari hanya untuk mencari Nyonya, kata skeleton cabang. Benarkah? Mendapati Kincen sangat peduli kepadanya, wajah Yukiansu jadi memerah. Kincen, ayo kita selamatkan Chen Sisi. Jika dia jatuh ke tangan Kaisar Penglei, maka dia akan dalam bahaya, kata Yukiansu. Nyonya, apakah kamu tidak marah? Kata skeleton cabang. Marah? Kenapa harus marah? Chen Sisi juga wanita, apalagi dia memiliki tubuh pesona alami. Saya tidak rela jika dia dinodai oleh seorang pria, kata Yukiansu. Kemudian Yukiansu berkata lagi, Kincen, ayo cepat, kita harus secepatnya pergi. Mendengar ini Kincen mengangguk. Ayo, bukan hanya menyelamatkan Chen Sisi. Tujuan Kincen yang sebenarnya adalah untuk membunuh Kaisar Penglei, putra Peng Xiaoyu. Jika Kincen tidak membunuhnya, bagaimana Kincen membalaskan dendamnya? Ayo, pergi. Di saat Kincen akan pergi, tiba-tiba dia merasakan seseorang akan datang. Gucang, kamu pergi lebih dulu. Jika kamu menemukan Kaisar Penglei, segera beritahu aku, kata Kincen. Ya, baik Tuan, kata Gucang seraya melesat dan menghilang. Skeleton cabang, kamu juga masuk ke dalam koli kuno. Setelah melakukan ini, sinar cahaya melesat ke arah Kincen dan berhenti di sana. Itu adalah Zhou Jiwei. Ada apa ini? Apakah kamu baik-baik saja? Kata Zhou Jiwei. Seperti yang Nona Jiwei lihat, saya baik-baik saja, kata Kincen. Bukankah martial sovereign Gucang mengejarmu? Kata Zhou Jiwei. Oh, itu. Martial sovereign Gucang sudah melarikan diri karena dia tidak bisa mengalahkanku, kata Kincen. Apa? Zhou Jiwei terkejut melihat area pertempuran di sekitar yang hancur. Dia juga mengerti bahwa pertempuran dahsyat sebelumnya telah terjadi di sini. Apa sebenarnya kultivasi Kincen? Bagaimana dia melakukannya? Jika tidak ada lagi yang Nona Jiwei ingin tanyakan, Qin ini akan pergi, kata Kincen. Dia meraih Yukiansu dan akan pergi. Tunggu. Kenapa? Apakah ada lagi yang ingin dikatakan oleh Nona Jiwei? Kata Kincen. Tempat ini misterius dan sangat berbahaya. Jiwei ingin pergi dengan kalian berdua, apakah boleh? Kata Zhou Jiwei. Mohon maaf, saya dan Yukiansu memiliki beberapa hal yang harus diurus. Sepertinya saya tidak bisa membawa Nona Jiwei. Kalau begitu, Nona Jiwei, selamat tinggal, kata Kincen. Segera setelah mengatakan itu, Kincen dan Yukiansu terbang melesat dan meninggalkan Zhou Jiwei di hutan sendirian. Zhou Jiwei sangat marah dan menghentak-hentakan kakinya. Namun karena dia sangat takut akan bahaya, akhirnya dia mengikuti Kincen secara diam-diam dari belakang. Kincen dan Yukiansu terbang melesat maju ke depan.
Namun karena semut pemakan ki dan serangga api sedang tertidur karena menelan kabut hitam sebelumnya, alhasil Qingchen hanya bisa menggunakan cakram giok Qiankun untuk mencari Chen Sisi. Di saat yang sama sambil mencari, Qingchen dan Yu Qiansu menelan dan menyerap buah roh warna-warni. Di sisi lain, Qingchen juga tahu bahwa Zhou Jiwei terus mengikutinya dari kejauhan. Boom, boom, boom. Suara tabrakan kekuatan terdengar. Apa itu? Sepertinya ada yang sedang bertarung. Ayo kita pergi lihat, kata Qingchen. Terlihat satu orang ahli sedang bertarung dan dikejar-kejar oleh dua orang ahli. Ahli yang dikejar bernama Juventus dan yang mengejar bernama Ning Hongda dengan satu temannya. Melihat itu, Qingchen sama sekali tidak ingin ikut campur dan akan pergi. Namun baru saja akan pergi, Juventus terbang ke arah Qingchen dan meminta tolong. Ternyata Juventus ini adalah salah satu orang yang sebelumnya berada di lembah, yang mendapat 3 buah roh warna-warni dan dia mengetahui kehebatan Qingchen. Makanya dia lari ke hadapan Qingchen. Pahlawan muda Qin, tolong, kata Juventus. Juventus, apakah kamu bodoh? Mengapa meminta tolong kepada anak yang baru menerobos tahap awal martial sovereign? Konyol, kata Ning Hongda. Ning Hongda dan satu temannya ini berasal dari sekte hantu surgawi. Apa yang terjadi? Kata Qingchen. Kemudian Juventus mengatakan bahwa sebelumnya dia mencium kolam luar angkasa. Akan tetapi sebelum dia masuk, kedua orang dari sekte hantu surgawi ini mengejarnya. Apa? Kolam luar angkasa? Kata Qingchen. Dia cukup terkejut. Kolam luar angkasa sangat cocok untuk budidaya. Ditambah di kolam luar angkasa akan ada banyak kristal luar angkasa. Pada awalnya Qingchen tidak ingin ikut campur. Namun setelah mengetahui fakta itu, Qingchen berubah pikiran. Qingchen langsung mengeluarkan formasi luar angkasa, membungkus salah satu orang itu. Disusul dengan tebasan pedang. Tanpa bisa melakukan perlawanan, orang itu langsung berubah menjadi kabut darah. Kamu, beraninya kamu membunuh Huang Lan, kata Ning Hongda. Dia sangat marah, namun melihat Huang Lan dibunuh dengan satu gerakan, tiba-tiba dia juga menjadi ketakutan. Saat ini barulah dia mengerti mengapa Juventus buru-buru meminta tolong kepada Qingchen begitu dia melihatnya. Kekuatan anak ini sangat kuat. Aku harus melarikan diri. Segera Ning Hongda berbalik dan ingin pergi. Huang Lan adalah ahli martial sovereign tahap tengah puncak, sama sepertinya. Tapi dibunuh dengan satu gerakan. Jika dia tidak lari sekarang, mungkin dia juga akan mati. Qingchen menarik cincin penyimpanan Huang Lan dan dengan formasi domainya, Ning Hongda tidak bisa lari kemanapun. Akhirnya, dia hanya bisa bertarung dengan Qingchen. Sebuah kail ganda muncul di tangannya. Namun hanya dalam satu pertukaran, Ning Hongda dikalahkan oleh Qingchen. Katakan, mengapa kamu menyeretku ke tempat itu sebelumnya? Apakah memang ada kolam luar angkasa di sana? Kata Qingchen. Yah, benar. Ada kolam luar angkasa di sana. Jika Tuan Muda Qin ingin ke sana, saya bisa mengantarkan, kata Ning Hongda. Jangan berbohong, katakan apa yang sebenarnya ada di reruntuhan itu. Apakah kamu ingin menjebakku? Katakan, jika tidak, Juventus, bunuh dia, kata Qingchen. Oke, aku akan jujur. Itu adalah Kaisar Peng Lei. Sekte hantu surgawi saya berkolusi dengan Kekaisaran Xuan Yuan. Saya hanya ingin membawamu ke sana, dan Kaisar Peng Lei akan membunuhmu, kata Ning Hongda. Mendengar ini, tatapan Qingchen yang awalnya acuh tiba-tiba menjadi dingin dan serius. Lalu, apakah Chen Sisi juga ada di sana? Kata Qingchen. Yah, benar. Wanita itu ada di sana. Bagaimana kamu mengetahuinya? Kata Ning Hongda. Mata terlarang, kata Qingchen. Seketika pikiran Ning Hongda buyar. Ayo, sekarang katakan semua yang terjadi di reruntuhan kolam luar angkasa itu. Di bawah mata terlarang, Ning Hongda langsung menceritakan semua yang ia ketahui. Selain wanita dari sekte iblis ilusi, di sana ada juga surga terpilih dari istana penegak hukum, kata Ning Hongda. Siapa surga terpilih dari istana penegak hukum itu? Kata Yu Qiansu. Tiba-tiba dia menjadi khawatir. Saya tidak tahu,
Tapi wanita itu memakai pakaian putih dan berasal dari keluarga Ji yang tersembunyi. Seni pedangnya sangat kuat. Kaisar Peng Lei juga akan menikmatinya. Karena wanita ini juga tidak kalah cantik dengan Chen Sisi, kata Ning Hongda. Jiruyu, itu pasti Jiruyu, kata Yukiansu. Dia menjadi sangat gugup. Ciri-ciri yang disebutkan Ning Hongda itu persis seperti Jiruyu. Kinchen, kita harus secepatnya menyelamatkan Jiruyu, kata Yukiansu. Dia sangat panik dan khawatir. Melihat kekhawatiran Yukiansu, Kinchen mengerti di istana penegak hukum Jiruyu pasti selalu baik kepadanya. Juventus, bunuh dia, kata Kinchen. Baik, kata Juventus. Segera telapak tangannya menghantam kepala Ning Hongda, menyeret kepalanya sampai ke tanah, dan Ning Hongda pun mati. Kiansu, ayo pergi, kata Kinchen. Dia dan Yukiansu melesat pergi menuju reruntuhan. Sedangkan Juventus, dia tidak mengikuti Kinchen. Kolam luar angkasa memang sangat bagus, tapi nyawanya juga sangat penting. Sekarang dia sudah selamat saja, itu sudah sangat beruntung. Akhirnya dia pergi dari sana. Sesaat setelah Juventus pergi, Zhou Jiwei muncul di sana. Apa yang Kinchen ketahui? Mengapa wajahnya tiba-tiba panik? Kata Zhou Jiwei. Dia pun kembali mengikuti Kinchen dari belakang. Di sisi lain, Kinchen terus melesat bergegas untuk secepatnya sampai di reruntuhan. Sesaat untuk berjaga-jaga, Kinchen juga mengeluarkan skeleton cabang. Skeleton cabang, keluarlah, kamu akan tampil dari awal, kata Kinchen. Jie. Baik tuan, bawahan mengerti. Kata skeleton cabang. Dia sangat bersemangat karena akan ada pertempuran lagi. Tidak dapat dipungkiri, dengan melakukan pertarungan dan menelannya, kekuatannya dengan cepat meningkat lebih cepat daripada budidaya di dalam kuali kuno. Scene berpindah. Pada saat ini di sebuah reruntuhan nampak terlihat sebuah kolam luar angkasa. Di tepi kolam terlihat ada sebuah formasi, dan di dalam formasi ada 3 wanita. Ketiga wanita ini adalah Chen Sisi, Jiruyu, dan Penatua Sekte Iblis. Ketiganya memiliki banyak luka di tubuhnya akibat pertempuran sebelumnya. Di luar formasi banyak sekali orang yang mengepung mereka. Orang-orang ini berasal dari Kekaisaran Xuan Yuan dan Sekte Hantu Surgawi. Penatua, itu hanya formasi kecil. Mengapa kamu belum bisa memecahkannya? Kata Kaisar Peng Lei. Tuan, formasi ini cukup kuat. Setidaknya formasi tingkat 8. Saya memerlukan waktu beberapa saat lagi untuk bisa memecahkannya, kata Penatua Sekte Hantu Surgawi. Sudah 1 jam, tapi kamu belum bisa memecahkannya. Baiklah, beberapa saat lagi itu berapa lama? Kata Peng Lei. Dia sudah sangat tidak sabar. Yah, tuan, 5 menit lagi, saya pasti dapat memecahkannya. Oke, Kaisar ini akan menunggumu 5 menit lagi, kata Peng Lei. Kemudian dia melirik Chen Sisi dan Jiruyu yang ada di dalam formasi dan berkata, kalian, mengapa sangat keras kepala? Cepat atau lambat, kalian pasti akan jatuh ke tangan Kaisar ini. Mengapa tidak menyerah saja dan serahkan diri kalian dengan patuh? Mungkin kalian tidak akan terluka, kata Peng Lei. Cui, kamu adalah putra Kaisar Xuan Yuan yang bermartabat. Saya tidak menyangka ternyata kamu adalah orang seperti itu. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambutku saja, keluarga Ji saya tidak akan membiarkanmu hidup, kata Jiruyu. Hahaha, keluarga Ji, apa itu? Awalnya Kaisar ini hanya ingin bermain dengan Nona Chen Sisi. Tidak menyangka kamu juga tertangkap di sini. Tapi itu bagus. Kamu tidak kalah cantik, bahkan kamu juga sangat cantik. Kaisar ini sangat menantikan untuk bermain denganmu, kata Peng Lei. Dia berkata sambil menjilat jarinya dan matanya memancarkan nafsu. Di sisi lain, Chen Sisi sangat sedih karena hal ini bisa dikatakan terjadi karena dirinya. Dia pun menyalahkan dirinya sendiri. Wanita suci, jangan sedih untuk saya. Saya sangat puas bisa melindungi wanita suci.
Dengarkan saya, setelah formasi pecah, saya akan menghentikan Penatua Sekte Hantu. Kamu dan Jiruyu langsunglah bergegas pergi. Ingat, larilah sejauh mungkin, kata Penatua Sekte Iblis Ilusi yang dipanggil Penatua Ying. Chen Sisi adalah wanita suci di sektenya, calon master sekte selanjutnya. Dia pasti akan sekuat tenaga untuk melindunginya. Tidak, Penatua Ying, kamu tidak akan mati, kata Chen Sisi. Wanita suci, walaupun Anda datang baru-baru ini ke sekte, tapi kamu adalah wanita suci terbaik yang pernah saya lihat. Saya sangat senang bisa melayani Anda sampai akhir, kata Penatua Ying. Sesaat kemudian terlihat formasi telah retak. Jiruyu langsung memegang pedang kunonya dengan erat. Penatua Ying juga langsung menelan sebuah pil obat. Dan boom, formasi telah pecah. Hahaha, kalian bertiga menyerahlah dengan patuh, kata Penatua Sekte Hantu. Dengan tongkat di tangannya, dia melayangkan serangan ingin melumpuhkan Jiruyu dan lainnya. Penatua Ying langsung maju dan memblokir serangan itu. Kalian berdua cepat pergi, kata Penatua Ying. Segera Chen Sisi dan Jiruyu melesat dan keluar bersama. Namun mereka dihentikan oleh Kaisar Peng Lei. Mau pergi? Bagaimana bisa? Aku menunggumu sangat lama di sini, kata Peng Lei. Dia langsung mencegat Jiruyu dan Chen Sisi. Ahli-ahli dari Kekaisaran Xuanyuan lainnya juga langsung mengepung Chen Sisi dan Jiruyu dari segala sisi. Jelas mereka semua tidak akan membiarkan siapapun selamat. Jika tidak, mungkin Kekaisaran Xuanyuan dan Sekte Hantu Surgawi akan dalam masalah jika berita tentang ini menyebar. Orang suci, kata Penatua Ying. Dia ingin menolong Chen Sisi, namun dia dihadang oleh Penatua Hantu. Ini sudah berakhir. Apakah aku akan mati di sini? Kata Jiruyu. Tidak, aku tidak ingin mati. Segera Jiruyu mengaktifkan kehendak ilahi yang ditanam ahli Martial Emperor keluarga Ji. Chen Sisi juga mengaktifkan kehendak ilahi Martial Emperor yang ditanam pada dirinya. Segera aura yang mencengangkan keluar dari mereka berdua. Akan tetapi karena ini adalah alam iblis, kehendak ilahi yang keluar sangat ditekan dan lemah. Apakah kamu pikir bisa lari dengan itu? Kata Peng Lei. Segera dia dan ahli-ahli Kekaisaran Xuanyuan lainnya juga mengeluarkan kehendak Martial Emperor yang ditanam pada mereka dan langsung memblokir kehendak Martial Emperor yang dilepaskan Jiruyu dan Chen Sisi. Hahaha, apakah kalian berdua masih ingin melarikan diri? Mangsa yang ditargetkan Kaisar ini tidak ada yang pernah lolos. Kedua gadis kalian sangat cantik. Itu membuat Kaisar bingung harus mulai dari yang mana, kata Peng Lei. Dia tertawa terbahak-bahak, dia sangat bernafsu. Tercela, kamu sangat tercela, kata Jiruyu. Hahaha, tercela. Kaisar sangat suka kata-kata ini, kata Peng Lei. Segera dia melesat dengan tangan yang dipenuhi dengan petir. Dia menerjang ke arah Jiruyu. Jiruyu menampilkan domain pedang, disusul dengan tebasan pedang peerless-nya. Duar, Jiruyu langsung terhempas. Sial, luka ini terlalu parah. Jiruyu menyeka darah dari sudut mulutnya. Karena dia terluka parah, dia hanya bisa mengeluarkan setengah dari kekuatannya yang sebenarnya. Saat ini serangan Peng Lei kembali datang ke arah Jiruyu. Jiruyu sudah hampir kehilangan kekuatan untuk melawan. Tapi untuk menyerah itu tidak mungkin. Saat itu tiba-tiba pedang kuno di tangannya mengeluarkan aura yang mencengangkan. Mengetahui pemiliknya sedang dalam bahaya, pedang kuno itu mengambil inisiatif sendiri untuk menyerang. Seperti pada saat di warisan pedang iblis waktu itu. Pedang Jiruyu menebas, langsung memblokir serangan Peng Lei, sekaligus menebas tangannya. Putra Kaisar! Teriak ahli dari Kekaisaran Xuanyuan, mereka khawatir. Pedang artefak Kaisar kuno menarik. Peng Lei menyeringai tanpa memperdulikan rasa sakit di tangannya. Apakah kamu pikir hanya kamu pendekar pedang? Peng Lei mendesak tangannya. Sambaran guntur menyambar, disusul dengan kemunculan sebuah pedang di tangannya. Itu artefak Kaisar pedang guntur surgawi kuno.
Kata Jiruyu, dia menghirup udara dingin. Dikatakan bahwa pedang guntur surgawi kuno ini adalah salah satu senjata tingkat artefak kaisar yang dimiliki Kekaisaran Xuan Yuan. Peng Lei kemudian mengayunkan pedangnya. Seketika langit dipenuhi dengan petir dan menebas. Pedang perles Jiruyu langsung ditekan, dan cahaya pedang petir menabrak Jiruyu, membuat Jiruyu terhempas dan kembali memuntahkan darah untuk yang kesekian kalinya. Di sisi lain, Chen Sisi juga dikalahkan oleh ahli-ahli Kekaisaran Xuan Yuan lainnya. Gadis cantik, karena kamu tidak bisa melarikan diri ataupun mengalahkan kaisar, mengapa kamu tidak menyerah saja dan kita bisa menikmatinya bersama-sama? Hahaha, kata Kaisar Peng Lei. Dia kemudian meraih Jiruyu. Cui, aku tidak ingin melakukannya. Bahkan jika aku mati, aku tidak ingin dinodai olehmu, kata Jiruyu. Segera dia mendesak kekuatannya dan ingin menghancurkan diri sendiri. Mau bunuh diri, kaisar ini tidak akan membiarkannya. Kamu boleh mati setelah kaisar ini menikmati tubuhmu, kata Kaisar Peng Lei. Kamu tidak lebih seperti seekor binatang. Jiruyu mengatupkan giginya, dia benar-benar putus asa. Di saat Jiruyu sudah putus asa, tiba-tiba sebuah cahaya pedang yang kuat melesat dan menyapu ke arah Peng Lei. Berani? Siapa itu? Beraninya menyerang putra kaisar dari Kekaisaran Xuan Yuan. Hati-hati! Seorang ahli dari Kekaisaran Xuan Yuan langsung melepaskan serangan telapak tangan untuk memblokir cahaya pedang. Setelah tebasan cahaya pedang selanjutnya muncul 5 pil pedang perak melesat. 3 pedang perak langsung membungkus Jiruyu dan melindunginya, sedangkan 2 pedang perak lainnya langsung menyerang Peng Lei. Peng Lei mendesak pedang guntur surgawi dan memblokir 2 bilah pedang perak. Disusul dengan sosok seorang pemuda datang. Itu adalah Qin Chen. Qin Chen langsung memeluk Jiruyu dengan 1 tangan, sedangkan 1 tangan lainnya dilambaikan, dan 5 pil pedang perak kembali ke tangan Qin Chen. Jiruyu yang sudah putus asa sebelumnya, sekarang dia merasakan dipeluk oleh seorang pria. Dia berpikir bahwa itu Peng Lei. Di saat dia akan bergerak untuk melepaskan diri, Qin Chen berkata, "Jangan bergerak, makanlah pil ini." Hah? Suara ini, mengapa sangat familiar? Kata Jiruyu, kemudian dia mengangkat kepalanya dan menoleh kepada orang yang memeluknya. "Kamu, mengapa kamu ada di sini?" Kata Jiruyu, dia berkata sambil berlinangan air mata, juga sambil menelan pil obat yang diberikan Qin Chen. "Kenapa? Apakah aku tidak boleh ada di sini?" kata Qin Chen sambil tersenyum tipis. Setelah menelan pil obat dari Qin Chen, Jiruyu merasa kekuatan dan luka-lukanya telah banyak pulih. "Kamu, bocah, saya pikir siapa, ternyata kamu bocah nakal dari Papilun Pil bawah. Hei, bukankah kamu dekat dengan Chen Sisi? Mengapa kamu lebih dulu menyelamatkannya? Kapan kamu mengenal wanita dari keluarga Ji itu?" "Oke, karena kamu menyelamatkannya, kaisar ini ingin melihat apakah kamu bisa menyelamatkan yang lainnya," kata Peng Lei. Saat ini Chen Sisi telah ditangkap dan dipegang oleh ahli Kekaisaran Xuan Yuan. Qin Chen membentuk segel formasi dan menyimpan Jiruyu di dalam formasi untuk melindunginya. "Kamu, putra Kaisar Xuan Yuan yang bermartabat, apakah kamu hanya berani kepada seorang wanita? Bukankah di luar alam Yu kuno kamu sangat marah kepadaku? Sekarang aku ada di sini. Apakah kamu berani bertarung denganku?" kata Qin Chen. "Hahaha, bertarung denganmu? Apakah kamu layak untuk bertarung dengan kaisar?" kata Peng Lei. Sesaat skeleton cabang menyelinap dan langsung melayangkan serangan kepada ahli Kekaisaran Xuan Yuan yang memegang Chen Sisi. "Gawat, orang macam apa itu? Dia menyelinap, tapi saya tidak menyadarinya sama sekali," kata ahli Kekaisaran Xuan Yuan. Chen Sisi dilemparkan kepada Qin Chen oleh skeleton cabang. "Mengambil orang dariku, apakah semudah itu?" kata Peng Lei. Segera dia mengayunkan pedang guntur surgawi dan menyerang Qin Chen.
Qin Chen mengeluarkan domain pedang dan memblokir serangan Peng Lei. Lalu Qin Chen dengan cepat mengatur bendera formasi. Setelah formasi terbentuk, Jiruyu dan Chen Sisi dimasukkan ke dalamnya. Anak ini ternyata bisa menampilkan domain pedang seperti yang dilakukan Jiruyu sebelumnya, kata Peng Lei. Dia cukup terkejut. Yang membuat mereka cukup dibuat terkejut lagi adalah di saat Qin Chen dalam sekejap membentuk sebuah formasi. Tidak menyangka anak ini juga adalah seorang master formasi dan setidaknya sudah mencapai tingkat tinggi. Saat ini skeleton cabang yang memakai baju hitam dan menyamar, dia langsung bertarung dengan Penatua Sekte Hantu. Di dalam formasi, Qin Chen melihat bahwa luka Chen Sisi lebih fatal daripada Jiruyu. Sepertinya meridiannya telah rusak. Namun saat ini Qin Chen tidak memiliki banyak waktu untuk mengobatinya. Lalu kemudian Qin Chen keluar dari formasi. Wah, tidak menyangka. Saya pikir kamu akan bersembunyi di dalam formasi, kata Peng Lei. Tentu saja, aku akan keluar untuk membunuhmu, kata Qin Chen. Segera Qin Chen langsung menebas ke arah Peng Lei. Melihat itu, Peng Lei juga menebas dengan pedang guntur surgawinya. Boom! Mereka berdua beradu serangan pedang. Setelah tabrakan, Peng Lei terkejut karena serangan pedang Qin Chen mampu menandinginya, bahkan nyaris melukainya. Putra Kaisar, biarkan aku yang melawan anak ini, kata ahli dari Kekaisaran Xuanyuan. Tidak perlu, aku yang akan membunuhnya. Kamu bantulah Penatua Hantu untuk mengalahkan orang berbaju hitam yang misterius itu. Baiklah. Adapun kalian, serang, pecahkan formasi dan tangkap kedua wanita pelacur itu, kata Peng Lei. Segera ahli-ahli Kekaisaran Xuanyuan yang tersisa langsung bergegas ke formasi. Nah, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Mimpi. Kaisar ini akan memperlihatkan apa itu jenius yang dipilih surga kepadamu, kata Peng Lei. Segera petir menyelimuti tubuhnya. Ini adalah tubuh guntur. Tubuh guntur ini dikombinasikan dengan pedang guntur surgawi. Di sisi lain, Qin Chen melihat pedang guntur surgawi dengan sedikit ketertarikan. Pedang ini luar biasa. Selama Peng Lei mati, maka pedang itu akan menjadi milikku. Pedang guntur surgawi mungkin apabila dikombinasikan dengan bloodline gunturku, itu akan menjadi serangan yang mematikan, kata Qin Chen. Membunuhmu hanya perlu satu ayunan pedangku, kata Peng Lei. Ingin bertarung? Maka majulah, jangan banyak omong kosong, kata Qin Chen. Dia langsung menerjang. Walaupun pedang guntur surgawi itu kuat, tapi itu hanya pedang artefak kaisar. Mungkin sama seperti pedang Peerless milik Jiruyu. Akan tetapi pedang karat Qin Chen juga tidak kalah kuat. Boom! Pedang karat dan pedang guntur surgawi bertabrakan. Keduanya bertarung dengan liar. Sesaat Peng Lei berhasil membungkus Qin Chen dengan kekuatan guntur miliknya. Hahaha. Peng Lei tertawa. Di dalam serangan guntur Peng Lei, Qin Chen mendesak bloodline guntur dan berhasil menahannya. Apa? Bagaimana kamu bisa lolos? Peng Lei terkejut. Di dalam serangan gunturnya barusan, bahkan ahli martial sovereign tahap akhir, jika tidak mati maka akan terluka parah. Tapi Qin Chen benar-benar baik-baik saja. Qin Chen mendengus dingin, bahkan kesengsaraan guntur yang menakutkan dapat ditaklukkan olehnya. Tapi Qin Chen harus mengakui bahwa Peng Lei ini cukup kuat dibandingkan dengan Penatua Ying. Walaupun basis kultivasinya lebih rendah, Peng Lei ini lebih kuat darinya. Ditambah Peng Lei, dia memiliki tubuh guntur alami. Apalagi dikombinasikan dengan pedang guntur surgawi. Setiap serangan pedang yang ia lepaskan cukup untuk melukai ahli martial sovereign tahap akhir. Kedua belah pihak terus bertarung. Apakah ini masih pertarungan di kelas martial sovereign tahap awal? Mengapa sangat mengerikan? Kata ahli martial sovereign dari Kekaisaran Xuanyuan yang sedang berusaha memecahkan formasi. Mereka terkejut melihat pertarungan dahsyat antara Qin Chen dan Peng Lei. Mereka bahkan tidak berani untuk mendekat sama sekali. Bocah ini, aku sudah 1 tahun tidak bertemu. Kekuatannya sudah sangat banyak meningkat.
Kata Jiruyu, dia juga melihat pertarungan dari dalam formasi. Tidak dapat dipungkiri dia khawatir Kinchan akan kalah. Di sisi lain, Chen Xixi juga khawatir Kinchan akan dikalahkan. Sementara di sisi lain, skeleton cabang terus bertarung tanpa takut melawan Penatua Sekte Hantu dan satu ahli martial pemerintah akhir dari Kekaisaran Xuanyuan. Jie, kalian berdua bekerja sama untuk mengalahkan kursi ini. Kalian berdua memang sangat kuat, tapi semakin kalian kuat, semakin saya menyukainya. Kata skeleton cabang, dia sangat bersemangat karena semakin kuat keduanya. Semakin kuat skeleton cabang setelah menelannya. Orang yang tidak tahu besarnya langit dan bumi. Kata Penatua Hantu. Tongkat berkepala tengkorak di tangannya adalah senjata andalannya. Tongkat itu dapat mengeluarkan jiwa orang yang sudah mati. Ini adalah jiwa-jiwa orang yang sudah dikalahkan oleh Penatua Hantu. Dan jiwa ini dapat menyerap esensi darah dari seniman bela diri. Penatua Hantu mendesak tongkatnya. Segera sekelompok jiwa-jiwa kepala kebencian menyerbu ke arah skeleton cabang dan langsung membungkusnya. Hahaha. Ketahuilah, siapapun orang yang terkena jiwa-jiwa tongkatku, maka dia akan kehilangan pikirannya dan menjadi jiwa kebencian dari tongkatku, kata Penatua Hantu. Jie, kekuatan yang tidak signifikan. Skeleton cabang meraung dan langsung menelan jiwa-jiwa kebencian itu dengan wajah penuh kenikmatan. Melihat itu, Penatua Hantu benar-benar terkejut. Apakah orang ini masih manusia? Kata Penatua Hantu. Kehilangan jiwa-jiwa kebencian yang dikorbankan di tongkatnya, tiba-tiba dia menyemburkan seteguk darah. Melihat itu, skeleton cabang menggunakan kesempatan ini untuk menghabisi Penatua Hantu dan melesat menyapu ke arahnya. Namun, duar! Pukulannya diblokir oleh ahli martial pemerintah akhir dari Kekaisaran Xuanyuan. Ahli ini disebut Penatuamo. Jika Penatuamo tidak memblokir serangan skeleton cabang, saya khawatir Penatua Hantu sekarang sudah menjadi mayat. Orang ini sangat aneh. Penatua Hantu, jangan ceroboh, kata Penatuamo. Saat ini dia fokus menghadapi skeleton cabang. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan putra Kaisar Peng Lei. Dia sangat yakin dengan kekuatan Peng Lei dia pasti dapat mengalahkan anak kecil dari domain Papillon Pil bawah itu. Satu-satunya yang ia khawatirkan adalah orang di depannya yang sedang ia hadapi karena kekuatannya sangat menakutkan. Di sisi lain, Peng Lei dan Kinchan terus beradu pukulan dengan sengit. Anak ini mendapat warisan, harta kuno atau apa, mengapa mampu menandingiku? Kata Peng Lei, dia terkejut. Setelah bertukar pukulan beberapa kali, dia masih tidak bisa menjatuhkan Kinchan. Apalagi pedang di tangan Kinchan itu sebenarnya mampu melawan pedang guntur surgawi miliknya. Pedang macam apa itu? Tampilannya sangat biasa, tapi mengapa sangat kuat? Jika itu jatuh ke tanganku, maka kekuatanku pasti akan sangat meningkat, kata Peng Lei. Sebuah jimat guntur muncul di tangannya. Jimat itu langsung digunakan, dan duar! Serangan guntur menyapu ke arah Kinchan. Apakah kamu sudah putus asa? Kinchan kemudian merilis api teratai hijau. Dengan api teratai hijau, serangan guntur Peng Lei langsung disapu dan diblokir. Apa? Ini api surgawi, kata Peng Lei. Dia terkejut. Hanya api surgawi yang mampu menyapu serangan gunturnya secara langsung. Peng Lei benar-benar tercengang. Api surgawi adalah sesuatu yang sangat diinginkan bahkan dalam mimpi. Siapa asal-usul anak ini? Bakat bawaan menakutkan, memiliki api surgawi, harta pedang tingkat tinggi, master formasi, bahkan master alkemis, dan namanya adalah Kinchan. Mata Peng Lei memadat. Tiba-tiba dia teringat dengan penguasa bela diri Kinchan 300 tahun yang lalu. Sebagai anak Peng Xiaoyu, dia tahu banyak tentang penguasa bela diri Kinchan yang jatuh 300 tahun yang lalu. Apakah kamu adalah penguasa bela diri Kinchan 300 tahun yang lalu? Kata Peng Lei.
Tiba-tiba dia berkata seperti itu di saat sebuah pikiran terlintas di kepalanya. Mendengar ini, Qin Chen cukup heran, karena hanya dengan nama yang sama, Peng Lei bahkan bisa menembaknya. Sepertinya, setelah keluar dari alam Yukuno, saya harus mengganti nama saya, kata Qin Chen. Bahkan Peng Lei saja dapat menebaknya. Lalu, jika Sang Guan Xiner atau Peng Xiaoyu yang mendengarnya, mungkin mereka akan langsung curiga. Mata Qin Chen berkedip, lalu berkata dengan berterus terang, "Ya, saya memang penguasa bela diri Qin Chen 300 tahun yang lalu," kata Qin Chen. "Apa? Kamu benar-benar penguasa bela diri? Konyol. Penguasa bela diri Qin Chen telah mati 300 tahun yang lalu. Katakan, siapa kamu sebenarnya?" kata Peng Lei. Kemudian dia menekan energi guntur di tubuhnya untuk menahan korosi yang ditimbulkan api teratai hijau. "Aku memang penguasa bela diri Qin Chen 300 tahun yang lalu." Malas untuk berbicara dengan Peng Lei, Qin Chen langsung mendesak api teratai hijau untuk membungkusnya. Namun saat ini tubuh Peng Lei sudah diselimuti guntur. Petir menyambar-nyambar di sekitar tubuhnya, membuat seluruh sosoknya dipenuhi petir dan menahan korosi dari api teratai hijau. Peng Lei kemudian mengayunkan pedang guntur surgawi. Jurus tebasan pedang guntur langit dilayangkan ke arah Qin Chen. Melihat serangan pedang guntur surgawi yang akan tiba, Qin Chen malah tersenyum tipis, lalu kemudian merapalkan segel. Ini adalah jurus misterius yang Qin Chen dapat di menara lantai 7 warisan pedang iblis, yang dapat mengendalikan senjata pedang. Di saat jurus ini dirapalkan, seketika kekuatan misterius menyebar, dan Peng Lei kehilangan kendali terhadap pedang guntur surgawi miliknya. "Apa? Mengapa pedang guntur surgawiku tidak bisa aku kendalikan?" kata Peng Lei. Dia terkejut. Pedang guntur surgawi di tangannya hanya bergetar dengan keras, tak bisa ia gunakan. Di saat itu, jurus pedang pembunuh dilayangkan Qin Chen. Tidak baik. Peng Lei sama sekali tidak bisa menghindar ataupun memblokir. Tebasan pedang pembunuh Qin Chen menebas dadanya. Duar. Tidak hanya satu tebasan, beberapa tebasan lainnya juga datang dan menghantam tubuhnya. Peng Lei terpental, jejak potongan pedang nampak di tubuhnya. Dari jejak itu mengeluarkan darah. Peng Lei terjatuh, tidak berdaya, meringis kesakitan. Jika dia tidak lahir dengan tubuh guntur alami, maka sudah dipastikan dia mungkin sudah mati, dihancurkan menjadi abu. Untungnya dia memiliki tubuh guntur alami. "Putra Kaisar!" teriak Penatuamo. Melihat Peng Lei tidak berdaya, dia langsung melesat ingin menolongnya. Namun dia dihentikan oleh skeleton cabang. Jie, lawanmu adalah aku," kata skeleton cabang. "Apakah kamu pikir aku tidak bisa membunuhmu?" kata Penatuamo. Dia sangat khawatir kepada Peng Lei. Kemudian dia membakar esensi darah. Sebuah cakar tajam tumbuh di tangannya, dan itu langsung menusuk ke dalam dada skeleton cabang dan merobeknya. Akhirnya berhasil. Segera Penatuamo melesat ingin menolong Peng Lei. Namun tiba-tiba sebuah tentakel hitam menyebar dan melilit Penatuamo. Itu adalah skeleton cabang. Penatuamo terkejut. Cakarnya telah merobek dada lawan, tapi lawan sama sekali tidak mati. Penatuamo dan Penatua Hantu benar-benar terkejut. "Apakah kamu bukan manusia?" kata Penatua Hantu. Skeleton cabang mencibir, bahkan jika dia hanya tinggal tulang, dia masih bisa hidup. Dua ahli martial sovereign yang bodoh. Kehilangan daging ini tidak seberapa setelah menelan kalian berdua. Itu akan tergantikan, kata skeleton cabang. Dia menyeringai. "Tidak peduli kamu manusia atau iblis, kamu harus mati." Keduanya pun kembali menyerang dan bertarung dengan skeleton cabang. "Kalian, apa yang kalian lakukan di sana? Apakah kalian tidak melihat? Cepat selamatkan putra kaisar," kata Penatuamo. Dia berkata kepada ahli-ahli kekaisaran Xuan Yuan yang sedang memecahkan formasi. Segera ahli-ahli itu melesat ke arah Qin Chen untuk menolong Kaisar Peng Lei. Qin Chen tidak peduli dan langsung melayangkan 3 cahaya pedang. Sret,
seret, seret. 3 ahli kekaisaran Xuan Yuan langsung dipotong menjadi 2 dan berubah menjadi abu. Melihat itu, 2 orang yang tersisa tidak berani maju. Dia mundur dengan panik. Ekspresi wajah keduanya penuh dengan kengerian. Qin Chen mengabaikan mereka berdua dan terus menyerang Kaisar Peng Lei. "Kalian berdua, apa yang kalian lakukan?" kata Penatuamo. Dia sangat marah. Putra Kaisar Peng Lei sedang dalam bahaya, tapi keduanya malah lari ketakutan. "Penatuamo, kami lari karena kami tidak ingin mati konyol. Kami akan keluar untuk mencari bantuan." Segera keduanya pergi melesat ingin keluar. Qin Chen tidak mencegat mereka berdua, tapi Qin Chen dengan acuh membiarkannya. Di saat keduanya akan keluar, seret, seret, tiba-tiba 2 cahaya pedang langsung menghantam keduanya dan membuat keduanya menjadi abu. Itu adalah serangan Yuqiansu. Sebenarnya Yuqiansu sudah ada di sana, tapi dia bersembunyi di pintu masuk. "Berakhir, ini sudah berakhir," kata Penatuamo, wajahnya sangat jelek. "Apakah aku akan mati di sini?" Tidak, aku tidak ingin mati. Aku putra dari Kaisar Peng Shaoyu yang agung. Aku tidak bisa mati di sini." "Bocah sialan, apakah kamu pikir sudah mengalahkanku? Naib, kamu yang memaksaku. Aku ingin kamu dan kalian semua mati," kata Peng Lei. Segera dia mengeluarkan kristal luar angkasa dan langsung menyerapnya. Setelah dia menyerapnya, seketika dia langsung bersila dan ingin menerobos tahap tengah mata Sovereign. Lalu sebuah awan hitam guntur muncul di langit. Hahaha. Nah, ini adalah kesengsaraan guntur Kaisar. Matilah di bawah kesengsaraan guntur ini, kata Peng Lei. Dia juga merupakan seorang jenius menantang langit dan melahirkan kesengsaraan guntur. Apalagi dia memiliki tubuh guntur alami. Baginya kesengsaraan guntur ini akan membuat kekuatannya meningkat. Tapi bagi orang lain itu akan menjadi serangan mematikan. Hahaha. Itulah putra Kaisar Peng Lei dari kekaisaran Xuan Yuan saya. Bagaimana bisa dikalahkan dengan mudah, kata Penatuamo. Dia sangat senang dan bersemangat. Qin Chen, hati-hati. Jiruyu dan Chen Sisi khawatir. Mereka tahu kesengsaraan guntur surgawi adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi seniman bela diri. Nah, di bawah kesengsaraan gunturku, kamu akan segera berubah menjadi abu, kata Peng Lei. Dia meraung dan bergegas ke arah Qin Chen. Duar! Guntur menyambar, seluruh reruntuhan dipenuhi sambaran petir, menyelimuti Qin Chen di tengah. Sedangkan Yuqiansu, Jiruyu, dan yang lainnya tertutup di sisi reruntuhan paling luar. Hahaha. Bahkan jika bakat Qin Chen itu menantang langit, dia pasti akan mati di bawah gunturku, kata Peng Lei. Dia tertawa menyeringai. Namun sesaat kemudian tawanya menghilang dan matanya tiba-tiba memadat. Inikah guntur yang kamu banggakan? Hanya inikah? Kata Qin Chen. Terlihat Qin Chen berdiri kokoh di bawah sambaran kesengsaraan guntur Peng Lei. Kekuatan petir kesengsaraan guntur ini terlalu lemah, rasanya seperti digelitik, kata Qin Chen. Dia berkata dengan bangga. Dibandingkan dengan kesengsaraan guntur Qin Chen, kesengsaraan guntur Peng Lei ini hanya seperti menggelitik. Sebaliknya kesengsaraan guntur Peng Lei ini malah diserap dan meningkatkan kekuatan Qin Chen. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Kata Peng Lei. Dia benar-benar dikejutkan sampai batas maksimal. Tidak hanya dia, Penatuamo dan Penatua Hantu juga tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Sementara Jiruyu dan yang lainnya menghela napas lega. Pria ini membuatku khawatir. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Kata Peng Lei. Dia menatap Qin Chen dengan tidak percaya, merasa bahwa yang dia lihat salah. Apakah kamu pikir hanya kamu yang memiliki kekuatan guntur? Kata Qin Chen seraya mengeluarkan Bloodline guntur. Sekarang nampak tubuh Qin Chen dipenuhi dengan kilat guntur, dengan guntur yang lebih kuat dari milik Peng Lei. Setelah itu Qin Chen langsung menebaskan pedang karat yang dikombinasikan dengan Bloodline guntur. Cahaya pedang disertai petir langsung menyapu ke arah Peng Lei.
Sret! Cahaya pedang petir itu menebas tubuh Peng Lei, membuatnya terkapar dan tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan. Di saat dia berada dalam situasi hidup dan mati, tiba-tiba cuing! Aura teror yang menakutkan ingin keluar dari tubuh Peng Lei. Itu adalah kehendak ilahi. Siapa itu berani melakukan sesuatu kepada putraku Peng Xiaoyu? Suara ini bergema dan membawa paksaan yang kuat yang menyapu semua orang. Itu Peng Xiaoyu. Mata Qin Chen memadat melihat kehendak ilahi yang akrab itu. Selanjutnya dari kekosongan muncul sebuah aura aneh. Aura aneh ini mengembun dan berubah menjadi bayangan Peng Xiaoyu. Ayah, tolong, kata Peng Lei. Dia berkata dengan sangat lemah. Kaisar, kata Penatuamo. Dia membungkuk di saat melihat bayangan Peng Xiaoyu. Bayangan ilusi Peng Xiaoyu secara paksa menembus alam Yukuno dan masuk ke dunia iblis ini. Di sisi lain, Qin Chen juga baru pertama kali ini melihat kehendak ilahi yang mampu menerobos alam Yukuno dan muncul di dunia ras alien ini. 300 tahun telah berlalu, kekuatan Peng Xiaoyu telah sangat kuat, setidaknya dia Martial Emperor tahap akhir. Pada saat ini, semua orang terkejut dan gemetar di bawah aura Peng Xiaoyu. Jiruyu, Chen Xixi, Yu Qiansu, mereka langsung memuntahkan darah. Skeleton cabang juga sedikit takut, karena mereka baru kali ini melihat kehendak ilahi mampu keluar sekuat ini dan paksaan yang kuat seperti merobek kekosongan dan meruntuhkan langit. Ini Kaisar Kekaisaran Xuanyuan, Paragon Daratan. Jangan biarkan napas Peng Xiaoyu keluar, kata Qin Chen. Dia langsung melayangkan tebasan pedang terkuatnya. Namun sosok bayangan Peng Xiaoyu dengan mudah memblokir serangan pedang kuat Qin Chen. Kamu, mengapa napasmu sangat familiar? Gumam Peng Xiaoyu. Dari dia datang, dia merasa napas anak laki-laki di depannya memberi perasaan akrab. Namun dia tidak memperdulikannya dan terus berusaha untuk menembus penghalang alam Yukuno. Qin Chen berusaha memblokir Peng Xiaoyu agar tidak benar-benar muncul. Namun Qin Chen gagal dan sosok bayangan Peng Xiaoyu muncul dan langsung melayangkan serangan kepada Qin Chen. Namun skeleton cabang buru-buru melesat berhenti di depan Qin Chen dan menahan serangan Peng Xiaoyu. Duar! Skeleton cabang diledakkan dan sosoknya tersungkur terbolak-balik jatuh ke tanah. Hahaha, berani merajalela di depan ayah, itu mencari kematian, kata Peng Lei. Kaisar, hukum mereka semua, kata Penatuamo. Dia juga berkata dengan penuh semangat. Ini adalah kaisarnya. Bahkan jika hanya bayangan, itu mampu menghancurkan semua orang yang ada di sini. Namun mata mereka tiba-tiba memadat di saat melihat skeleton cabang kembali bangkit, berdiri dan kembali terbang sambil membawa tombak hitam. Skeleton cabang langsung menyerang Peng Xiaoyu. Melihat itu, Peng Xiaoyu cukup terkejut dan kembali menggerakkan tangannya. Seketika skeleton cabang kembali dipukul mundur, namun lukanya sekarang lebih parah dari sebelumnya, bahkan membuat kerangkanya sedikit terlihat. Ini napas ras iblis, mengapa kamu menyerangku? Kata Peng Xiaoyu seolah-olah dia sedikit terkejut melihat napas ras iblis. Di saat itu tiba-tiba Qin Chen berteriak. Semua orang dari istana berkabut, tunggu apa lagi? Sekarang waktunya untuk membunuh putra Kaisar Xuanyuan. Ingat perintah dari Tuan Permaisuri, tujuan perjalanan ini tidak boleh bocor kepada siapapun. Istana berkabut, ini tidak mungkin. Peng Xiaoyu terkejut, matanya langsung menoleh dan melesat keluar reruntuhan. Di sana dia melihat sesosok orang. Qin Chen ini, apakah dia ingin membunuhku? Kata Zhou Jiwei, dia selama ini mengikuti Qin Chen dan sekarang ditatap oleh Kaisar Peng Xiaoyu. Dia menjadi ketakutan dan tanpa ragu langsung mengaktifkan teknik surgawi istana berkabut untuk menyembunyikan diri sekaligus melesat pergi. Jika dia sampai dilihat Kaisar Peng Xiaoyu, maka dia akan salah paham. Itu teknik surgawi dari istana berkabut, kata Peng Xiaoyu. Dia tidak menyangka dan tiba-tiba menjadi sangat marah. Mau lari,
Kamu tidak akan bisa lari dari kaisar ini, kata Peng Xiaoyu. Kekosongan segera bergetar dan menangkap Zhou Ziwei. Kekuatan misterius menyelimuti Zhou Ziwei. Di saat Zhou Ziwei berada dalam situasi hidup dan mati, tiba-tiba kehendak ilahi Martial Emperor Istana Berkabut yang ditanam di tubuhnya aktif. Siapa itu berani melakukan sesuatu kepada murid Istana Berkabutku? Kata sosok bayangan kehendak ilahi itu. Dia langsung melakukan tembakan kepada Peng Xiaoyu. Ternyata benar-benar Istana Berkabut. Mata Peng Xiaoyu tajam. Tiba-tiba dia seperti mengalami pukulan besar. Selanjutnya dia mengayunkan tangannya. Seketika kehendak ilahi Zhou Ziwei dipukul mundur dan menghilang. Itu hanya kehendak ilahi Martial Emperor biasa, berbeda dengan kehendak ilahi Peng Xiaoyu yang mampu menembus blokade alam Yu kuno dan muncul di alam iblis ini. Kemudian Peng Xiaoyu langsung meraih leher Zhou Ziwei dan menyiksanya. Tidak bisa terus seperti ini. Tapi bayangan Peng Xiaoyu ini sangat kuat. Apa yang harus kulakukan? Kata Qin Chen. Sesaat kemudian Qin Chen membakar esensi darah, memuntahkan darahnya kepada pedang karat misterius. Di saat yang sama, esensi sejati Qin Chen juga dialirkan ke dalam pedang karat misterius dan cuing! Aura hitam yang mencengangkan merembes keluar dari pedang karat. Aura hitam ini langsung membumbung tinggi ke langit dan meledakkan tekanan yang mengerikan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Langit bergetar hebat seperti sedang ada iblis dari neraka yang baru terbangun. Kekuatan aura hitam yang luar biasa memenuhi pedang karat dan langsung menebas ke arah Peng Xiaoyu. Apa itu? Peng Xiaoyu terkejut mengabaikan Zhou Ziwei dan langsung memukul untuk memblokir serangan pedang karat. Boom! Di saat keduanya bertabrakan langsung menimbulkan ledakan yang keras. Selanjutnya pedang karat misterius dan Peng Xiaoyu bertabrakan dengan liar. Itu hanyalah pedang. Mengapa mampu memblokir setiap serangan kaisar? Pedang macam apa sebenarnya ini? Kata Peng Xiaoyu, dia heran dan terus meningkatkan kekuatannya untuk melawan pedang karat misterius. Jie. Seperti ada sesuatu di dalam pedang karat. Sesuatu itu terus-menerus mengeluarkan aura hitam yang sangat dingin dan menebas ke arah Peng Xiaoyu. Pergi. Sesaat Peng Xiaoyu kewalahan dan ingin pergi. Namun bagaimana bisa Qin Chen membiarkannya? Segera Qin Chen mendesak cakram Gyeokyan Kun. Di saat Qin Chen mendesak cakram Gyeokyan Kun, sesaat Qin Chen merasa ada sesuatu yang memanggilnya dari kedalaman tanah ras iblis ini. Apa itu? Qin Chen sedikit aneh, heran dan curiga. Tapi saat ini Qin Chen tidak ada waktu untuk memikirkannya. Qin Chen langsung mendesak kembali cakram Gyeokyan Kun dengan ekstrim dan seketika membentuk sebuah penghalang yang memenjarakan Peng Xiaoyu di dalamnya. Apakah kamu pikir ini bisa menghalangi kaisar? Kata Peng Xiaoyu, dia dengan buru-buru ingin keluar. Namun tiba-tiba dia terkejut karena dia tidak bisa keluar dari penghalang ini. Qin Chen juga cukup heran. Bayangan kehendak ilahi Peng Xiaoyu bahkan mampu menerobos penghalang alam Yu kuno dan juga alam ras iblis. Tapi sekarang dia tidak bisa menerobos penghalang cakram Gyeokyan Kun. Qin Chen menggunakan kesempatan ini. Kemudian mata Qin Chen menoleh ke arah Peng Lei. Mati! Qin Chen mendesak api teratai hijau. Sejumlah nyala api hijau langsung menyebar dan membungkus Peng Lei. Tidak! Teriak Peng Lei dengan histeris sebelum akhirnya dia dibakar oleh api teratai hijau dan berubah menjadi abu, kulit dan tulang tidak tersisa. Anakku, Peng Lei! Teriak Peng Xiaoyu sebelum akhirnya bayangannya juga menghilang disapu oleh pedang karat misterius. Akhirnya, kehendak ilahi Peng Xiaoyu yang kuat telah berhasil dihancurkan. Semua orang akhirnya menghela napas lega. Sesaat setelah itu, kekuatan hitam misterius pada pedang karat terus berkecamuk. Kehilangan targetnya, aura hitam itu langsung menyerang Qin Chen. Qin Chen! Teriak Jiruyu, Yu Qiansu dan yang lainnya. Mereka khawatir melihat Qin Chen yang tiba-tiba tidak berdaya. Matanya juga berubah menjadi merah seperti sedang dirasuki sesuatu. Jangan khawatir,
ada benih parasit di benak Tuan. Tuan akan baik-baik saja. Kata skeleton cabang, dia tidak khawatir. Karena apabila Raja Iblis sendiri turun, dia tidak akan bisa mengambil alih tubuh Kincen. Karena ada benih parasit, apalagi itu benih parasit emas. Satu-satunya yang skeleton cabang khawatirkan adalah dia tidak tahu kekuatan hitam ini akan membahayakan Kincen atau tidak. Ayo pergi. Sesaat Penatuamo dan Penatua Hantu mengambil kesempatan ini dan melesat ke pintu keluar reruntuhan ingin melarikan diri. Kemana kamu mau pergi? Skeleton cabang langsung mengejarnya. Namun keduanya cukup cepat. Jika keduanya dapat lebih dulu keluar dari reruntuhan, maka akan sulit untuk menangkapnya. Sesaat sebelum Penatuamo dan Penatua Hantu keluar, tiba-tiba satu sosok masuk. Kamu, Martial Sopirin Gucang, tolong, Kaisar Penglei telah dibunuh, kata Penatuamo. Dia kenal dan tahu Gucang adalah ahli Martial Sopirin Tapakhir dari Kekaisaran Xuanyuannya. Apa? Putra Kaisar Penglei telah mati? Siapa yang telah membunuhnya? Kata Gucang, dia berkata seolah-olah tegang. Itu dia orangnya. Penatuamo berbalik dan menunjuk skeleton cabang yang sedang mengejarnya. Di saat Penatuamo berbalik, di saat itulah Gucang langsung menghantam kepala Penatuamo. Martial Sopirin Gucang, kamu mengapa? Kata Penatuamo. Hahaha, tuankulah yang telah membunuh putra Kaisar Penglei. Kata Gucang, dia kemudian langsung menghantam Penatuamo lagi sampai mati. Di lain sisi, Penatua Hantu juga telah dihentikan oleh skeleton cabang. Tuan, tolong jangan bunuh aku. Jika kamu tidak membunuhku, aku bersedia menjadi pelayanmu, kata Penatua Hantu. Menjadi pelayanku? Jie, sampah sepertimu tidak berguna, kata skeleton cabang. Dia langsung menembak ke arah Penatua Hantu. Penatua Hantu sudah terluka parah, tidak ada kekuatan apapun lagi untuk melawan, hanya menerima tembakan skeleton cabang dengan pasrah dan mati. Setelah itu, skeleton cabang langsung menyerap esensi darah dari Penatua Hantu dan Penatuamo. Setelah menyerap esensi darah dari keduanya, luka-luka skeleton cabang langsung pulih dan kembali ke kondisi awalnya. Bahkan kekuatannya lebih meningkat. Ayo pergi melihat Tuan. Skeleton cabang dan Gucang kembali masuk ke reruntuhan. Saat ini terlihat Kincen diselimuti oleh sebuah aura hitam yang menakutkan. Aura ini terus meresap ke dalam tubuh Kincen. Di saat sampai di puncak kritis, tiba-tiba secara otomatis api teratai hijau menyelimuti Kincen. Setelah diselimuti api teratai hijau, Kincen tiba-tiba kembali sadar. Dan dengan buru-buru langsung merapalkan teknik misterius yang diperoleh di Menara 7 Lantai Warisan Pedang Iblis. Pedang ekstrim, melawan Yin dan Yang, menghancurkan langit. Setelah merapalkan teknik misterius ini, aura hitam yang membungkus Kincen perlahan-lahan pudar. Jie. Suatu hari nanti aku akan keluar. Aku pasti akan keluar lagi. Itulah sebuah ucapan kata yang terdengar di benak Kincen. Setelah kata-kata itu, semua aura hitam langsung tertarik dan masuk kembali ke dalam pedang karat. Dan pedang karat kembali tenang, kembali ke keadaan semula. Setelah itu, Kincen langsung jatuh ke tanah menyemburkan darah dan sangat lemah. Kincen! Yu Qiansu, Jiruyu, dan Chen Xixi langsung berlari dan meraih Kincen. Melihat ekspresi khawatir semua orang, Kincen langsung berkata, "Tidak apa-apa, saya baik-baik saja." Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.